pemilih seharusnya memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bukan hanya partai politik. Gugatan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh isu dasar tentang kedaulatan rakyat. Saya jadi teringat statement Anda dalam beberapa kesempatan bahwa anggota DPR itu bukan wakil rakyat. Mereka itu yang datang meminta, mengambil suara ke rakyat. Gitu. Jadi tuannya mereka itu juga adalah rakyat, bukan partai politik. Ya benar, Bung Heru. Saya sangat sepakat bahwa pengertian dasar demokrasi memungkinkan kedaulatan itu diucapkan langsung dari bawah, bukan lewat komisi ini atau perwakilan partai atau fraksi. Kan kita mengerti bahwa kita tidak pernah menyerahkan kedaulatan rakyat pada anggota DPR. Oleh karena itu, setiap kali ada semacam kegagalan sang wakil kita untuk menjalankan misi kedaulatan, maka dia bisa dipanggil kembali, mandatnya dibatalkan oleh konstituennya. Jadi nggak perlu lewat partai. Jadi satu terobosan, bahkan boleh saya sebut radical break dari justru kalangan mahasiswa itu yang mengerti bahwa semua hal yang dipilih oleh publik bisa dibatalkan oleh publik. Kan partai politik itu hanya pemberi tiket untuk maju ke DPR. Padahal kita tahu bahwa anggota DPR ini minta izin dari rakyat langsung karena pemilihan. Ini yang disebut prinsip langsung, jujur, dan adil kan. Jadi kalau rakyat merasa bahwa si anggota DPR performance-nya itu gagal atau bahkan mengkhianati janji dia pada konstituen, maka itu langsung rakyat punya hak untuk call tinggi itu, untuk minta dia diberhentikan atau diganti dengan mekanisme apapun, tetap itu harus bisa dinyatakan oleh rakyat. Tentu partainya bisa juga meminta dia dinonaktifkan atau dipecat atau apa namanya itu pergantian antar waktu. Nah, itu prosedurnya aja. Tapi rakyat juga punya hak yang bahkan lebih kuat untuk meminta supaya si partai itu menarik konstituen, menarik anggotanya kan, atau langsung aja dibuatkan undang-undang bahwa petisi publik itu betul-betul mendasar sehingga tidak ada alasan lagi untuk meminta si wakil rakyat itu mundur dari DPR tuh. Jadi poin ini saya mau terangkan sebagai satu temuan jenius dari kalangan mahasiswa justru. Padahal kita tahu dari awal bahwa mandat anggota DPR itu datang dari rakyat melalui partai politik. Jadi partai politik kadang-kala karena udah ketagihan setoran dari si anggota DPR nggak mau lagi membatalkan dia atau menghukum si anggota DPR. Nah, rakyat berhak untuk menganggap bahwa kami adalah pemilik kedaulatan rakyat. Partai itu cuma representasi dari si anggota DPR itu secara politik gitu. Tetapi kedaulatan itu diperoleh ketika dia meminta suara dari rakyat dan rakyat memberi suara itu, maka rakyat bisa tarik kembali suaranya tuh. Jadi mekanisme itu bisa diatur dalam regulasi, dalam undang-undang atau apalah istilahnya itu. Tapi yang jelas rakyat punya hak, dan hak itu yang disebut hak fundamental atau bahkan hak radikal untuk membatalkan perjanjian sosial antara masyarakat dengan antara rakyat dan wakilnya di DPR. Nah, semua perjanjian sosial bisa dibatalkan oleh gerakan sosial. Nah, itu yang saya maksud bahwa gerakan sosial untuk menuntut pemberhentian si anggota DPR itu yang menjadi alasan kenapa demokrasi harus dianggap sebagai radikal. Jadi ada prinsip radikal bahwa yang dipilih oleh rakyat harus bisa diberhentikan oleh rakyat. Kalau enggak, nepalisasi.